sekalian, minggu yang lalu dalam katekismus kita, Pastor Misael menegaskan bahwa doa itu bukanlah bersifat transaksional, tapi doa itu adalah relasional. Dalam kita berdoa, kita tidak sedang melakukan transaksi dengan Tuhan, tapi kita sedang membangun dan menikmati relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, hari ini katekismus kita tentang doa Bapa kami, saudara. Kita diingatkan bahwa dalam doa Bapa kami menunjukkan relasi antara kita dengan Allah, di mana saudara, Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, saudara. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita boleh memanggil Allah saudara, dengan sebutan Bapa dan kita menjadi anak-anaknya, sebetulnya saudara, ini bukanlah hal yang natural terjadi, saudara. Kenapa? Karena dalam dunia yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, di mana setiap orang itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, justru sebetulnya Bapa kita itu adalah iblis. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44, saudara, di mana Tuhan mengatakan begini, kamu berasal dari bapamu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi saudara, manusia yang sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, yang relasi kita sudah terputus dengan Allah, saudara, maka Bapa kita sebetulnya adalah iblis. Tetapi yang menarik saudara adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus datang untuk menebus kita, untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah. Di dalam Kristus saudara, kita bukan saja diperdamaikan dengan Allah, kita bukan hanya dipulihkan relasi kita dengan Allah menjadi baik kembali, tetapi juga kita bersyukur karena kita boleh punya relasi, saudara. Kita boleh punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita punya relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Kita bahkan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 sudah mengatakan demikian. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, dalam Kristus status kita itu diubahkan dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. So karena itu waktu kita berdoa kepada Allah dan kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ada 3 implikasi penting yang kita juga boleh renungkan dari frasa Bapa kami yang ada di surga. Yang pertama, kata Bapa itu menunjukkan pada kita tentang kedekatan dan keintiman relasi kita dengan Allah. Dia bukanlah Allah yang jauh, nun jauh di sana yang tak dapat dijangkau oleh kita. Tapi sebaliknya saudara, Dia begitu dekat dengan kita, di mana kita bisa berelasi dengannya layaknya Bapa dengan anak-anaknya. Yang kedua, frasa yang ada di surga menunjukkan pada kita bahwa Allah bukan hanya Bapa kita yang dekat dengan kita, tetapi juga Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta. Karena itu waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, waktu kita datang dalam doa kita kepada Dia, kita dapat datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Yang ketiga, saudara, kata kami di dalam doa Bapa kami menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita semua, saudara, adalah saudara satu dengan yang lain. Kita adalah anak-anak dari Bapa kita yang sama, Bapa kita yang ada di surga. Karena itu waktu kita melihat rekan-rekan seiman kita, saudara, kita melihat mereka sebagai saudara kita. Setiap orang percaya di segala tempat dan abad juga adalah saudara kita, saudara. Kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama, Bapa kita yang ada di surga. Saudara, kita ditebus oleh Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, kita bahkan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu menunjukkan bahwa setiap kita sama di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa yang menerima anugerah menjadi anak-anak Allah. Amin.